100 orang di dunia ini, orang yang paling top dari semua bidang top, mau dari finance, mau dari entertain, mau dari apapun, dari 100 orang, ternyata 90%-nya nggak bahagia hidupnya. Ini yang di top nih. Iya. Dan kebanyakan mereka matinya bunuh diri. Ada perbedaan besar antara religius dan spiritual. Dan perlu diketahui bahwa orang yang religius tuh belum tentu moralnya bagus gitu. Ketika kita lahir, kita ini udah 99% itu di-hijack sama faktor eksternal. Jadi katakanlah kalau mau pakai analogi sederhana, elang yang dari bayi didiemin dan diurus sama ayam, Jadi anak ayam ya? jadi anak ayam dia. Dia nggak ngerti dirinya elang gitu. Karena informasinya tiap hari dapat bahasanya ayam, makanannya makanan ayam, identitasnya identitas ayam, yang akhirnya saya bisa mengatakan bahwa 99% apa yang kita sekarang rasakan itu bukan diri kita yang sejati. Itu adalah diri yang ilusi. Oke, selamat malam Kang Abu. Malam. Yuk. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih telah memenuhi undangan kami gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ya berkolaborasi, membangun kesadaran kolektif begitu ya. Pasti. Oke. Sekarang musimnya kolaborasi. Betul. Kang Abu, Oke. ngomong-ngomong mungkin bisa diceritakan dulu gitu ya. Kenapa dulu kan memang suka main sulap gitu ya. Terus kemudian transformasinya menggeluti dunia kesadaran, tasawuf dan lain sebagainya itu gimana sih sehingga bisa ngundang orang-orang pop di dialog positif, sekarang bikin lagi SAY inspiratif ya. Ya. Itu tuh gimana Kang? Bisa diceritakan Kang? Oke, terima kasih. By the way, ini saya diundang, sangat terhormat sekali bisa diundang di Ngaji Roso dan semua teman-teman di sini. Jadi mungkin startnya dari tengah aja kali ya. Kalau dari awal bisa 2 hari nggak beres nih. Jadi gini, kita tahu bahwa semua apapun yang kita cari itu kan pencapaian gitu ya, Mas Hendra. Saya tuh selalu mengambil satu statement yang saya selalu pikirin dan selalu menjadi sebuah spirit, itu statementnya Soekarno sih. Kan Soekarno selalu bilang bahwa milikilah cita-cita setinggi langit, dan kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang gitu. Jadi saya selalu pengen out of limit gitu. Jadi mungkin saya menyadari dari kecil tuh saya punya passion itu adalah untuk menghibur gitu. Jadi saya tuh seneng banget melakukan sesuatu kalau orang tuh happy gitu, apapun itu gitu. Makanya saya mulai menyadari ketika saya mulai seneng main musik, saya band-bandan gitu ya. Wah, saya lama tuh jadi pemain band. Dan setelah band selesai, karena saya harus memilih antara menyelesaikan S1 atau bandnya maju gitu, karena mau di DO waktu itu gitu. Tapi karena saya memilih untuk menyenangkan orang tua gitu, karena saya sekolah cuma mau nyenengin orang tua aja sih sebenarnya. Gitu ya. Nggak seneng-seneng amat sih sekolah gitu. Saya tuh niat sekolah cuma 2, Mas. 1, menyenangkan orang tua, yang kedua mendapatkan ijazah. Karena ijazah ini saya pakai untuk melamar anak orang gitu. Oh, gitu ya. Ngelamar anak orang perlu ijazah S1 minimal kan gitu. Betul. Nah, singkat cerita, begitu saya punya cita-cita gitu ya, dan karena salah satu passion saya itu adalah hobinya itu adalah magic gitu. Dan entah kenapa saya tuh paling senang melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa gitu. Jadi saya nggak pengen jadi kebanyakan orang lah gitu kira-kira. Think different gitu. Nah kayak DP-nya Mas Hendra kan, think different gitu. Think different, act different juga, karena saya menyadari bahwa sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena Ya, kalau oke. kita beda dan kita menemukan bedanya kita sadar bahwa kita ini semua unik gitu. Dan menariknya penyakit orang modern sekarang adalah berlomba-lomba ingin menjadi orang lain. Sehingga dia tidak masuk ke dalam keunikan dirinya, yang akhirnya dia hanya mencoba lebih baik dari orang lain tapi tidak menemukan uniqueness-nya gitu. Oke. Nah, saya menemukan uniqueness itu di sulap, di magic gitu. Habis itu saya selesai, jadi waktu saya S1 jadi gini, saya tuh skripsi S1 tuh
lama banget. Jadi saya tuh S1 tuh lama, Mas. Karena betah lah kuliahnya. Oh, gitu. Bukan nggak bisa cepat, bukan betah aja sih kuliah gitu. Betah. Nah, waktu saya skripsi tuh saya nemu literatur magic lah gitu. Yang singkat cerita, si literatur magic ini ngebuat saya berpikir panjang dan kayaknya saya menemukan sesuatu karena magic ini adalah art yang sangat lengkap gitu. Jadi salah satu art yang sangat lengkap itu adalah magic itu sendiri gitu. Nah, habis itu saya menggeluti dunia sulap dan saya berpikir gini, gimana caranya saya melakukan ini? Dan kenapa saya memilih sulap pada saat itu? Karena pemain band waktu itu udah banyak banget. Jadi kalau mungkin pernah dengar ada teori Red Ocean sama Blue Ocean strategi gitu. Pada saat itu pemain band itu udah Red Ocean lah. Wah, udah berdarah-darah gitu. Nah, waktu itu pesulap belum banyak. Professional magician belum banyak. Dan waktu itu karena saya basicnya marketing, akhirnya saya milih bahwa kayaknya magic sama marketing ini bisa disatuin deh gitu. Nah, akhirnya setelah diformulasi, tercetuslah ide untuk menjadi seorang corporate magician. Jadi kalau sebagian besar pesulap Indonesia waktu itu hanya tampil di ulang tahun, di event, dan dia menunjukkan aku bisa melakukan sesuatu dan kalian menonton, saya merubah mindset itu untuk menjadi corporate magician. Artinya, saya melakukan sebuah activity untuk sebuah brand corporate, dan dengan activity ini, si brand ini terbantu untuk melakukan brand awareness gitu. Nah, akhirnya saya ambil S2 tuh. Karena, jadi saya ambil S2 tuh bukan pengen S2-nya, bukan. Karena saya perlu koneksi. Nah, saya tahu kalau di S2 itu, at least yang sekolah itu at least CEO, atau enggak divisi manajer tingkat atas gitu. Nah, jadi saya perlu S2 tuh cuma sebar kartu nama gitu. Itu aja sih sebenarnya. Untuk bangun ini aja, untuk networking bangun aja ya. Networking gitu. Nah, makanya mungkin sampai sekarang ya, satu-satunya tesis yang bicara tentang dunia magic tuh cuma saya. Jadi di MBA ITB waktu itu, orang lain tuh sidang sekitar 2 jam, saya tuh sidang sekitar 30 menit aja. Kenapa pengujinya juga nggak ngerti soalnya mau ngapain gitu. Ya karena memang ini sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang different dan ya udah gitu. Akhirnya saya melakukan research bahwa ternyata dengan trik sulap, dengan membawa brand ini lebih terekam di dalam pikiran si audiens gitu. Karena waktu itu ada SPG, SPB gitu, itu ternyata ingetnya cuma 2-3 hari. Tapi dengan sulap itu bisa lebih dari seminggu gitu. Nah, singkat cerita itu jadi tesis penelitian ilmiah di S2 itu. Dan nggak lama saya masuk The Master kan. Masuklah di RCTI gitu di The Master. Dan The Master jadi program yang sangat booming, program yang sangat dahsyat pada saat itu. Saya season 1, juara 2 by the way. Dan di saat itu di titik di mana kalau mau bicara turning point-nya, saya udah hampir mendapatkan semua yang anak muda pengen lah, Mas. Semua deh. Mau bicara apa? Terkenal, jelas lah ya. Udah gitu. Tahu udah deh. Masuk TV. Jadi cita-cita tuh udah dapat lah semua gitu. Mau ngomongin terkenalnya, mau ngomongin duit lah, mau ngomongin sebutin apapun yang anak muda pada saat itu pengen gitu ya, saya dapat gitu lah kira-kira. Nah, cuman ada satu poin yang sangat krusial. Saya tuh hidup kayak robot jadinya, Mas. Karena kayak robot, saya tuh bisa pagi-pagi flight ke Medan show misalkan. Terus siangnya udah ke Bali gitu, show lagi. Dan malamnya tuh udah harus ada live di RCTI gitu. Dan itu saya lakukan lebih dari 3 tahun gitu. Yang akhirnya saya mulai mempertanyakan gitu. Jadi mungkin saya akan mengaitkan sama satu mungkin ini penelitian yang saya kaitkan disebut toxic sukses, Mas. Jadi perlu diketahui bahwa diteliti 100 orang di dunia ini, orang yang paling top dari semua bidang top, mau dari finance, mau dari entertain, mau dari apapun. Dari 100 orang, ternyata 90%-nya nggak bahagia hidupnya. Ini yang di top nih. Dan kebanyakan mereka matinya bunuh diri. Itu yang disebut kecanduan sukses. Betul. Jadi kalau sekarang teman-teman ngelihat enak ya, jangan pernah ngelihat dia enak di atas, padahal begitu nyampe di atas, 90% mereka hidupnya nggak bahagia gitu. Nah, yang lebih parah lagi belum nyampe ke atas, udah toksik duluan gitu. Nah, itu lebih parah tuh. Nah, belum nyampe ke atas, udah pre-toksik gitu lah kira-kira. Jadi cuma 10% tuh ternyata yang sweet sukses namanya. Yang sukses, tapi juga dia punya concern bahwa fulfill gitu. Jadi 90% ini hubungan keluarganya nggak beres. Hidupnya tidak bermakna. Worry-nya tingkat tinggi gitu. Merasa kurang terus gitu. Pokoknya hidupnya nggak fulfill. Nah, itu terjadi pada saya pada saat itu. Yang akhirnya semua udah dapat, tapi kenapa ya hampa gitu loh, Mas. Kering gitu ya. Kering banget gitu. Dan setelah kekeringan itu kan pasti nyari jawaban ya. Betul. Karena 3 tahun, saya di dunia entertain itu udah 15 tahun sih sebenarnya. Dan begitu masuk TV puncaknya gitu, kenapa ya hidup tuh kayak apa ya? Kayak robot gitu, just play button gitu. Dan kita sadari bahwa
setiap manusia itu di 99% hanya dilakukan dalam konteks pengulangan kan. Subconscious mind, dan itu saya masuk ke situ gitu. Betul. Makanya banyak yang quote and quote nggak sadar dengan pemikiran yang sama, pemilihan yang sama, output yang sama. Maka banyak orang yang tidak bisa merubah hidup karena tidak bisa merubah pola pikir salah satunya gitu. Nah, saya nyari jawaban lah di situ. Mulai banyak pertanyaan. Hidup untuk apa sih? Kan ada, kalau dalam konteks pembelajaran filsafat, let's say gitu ya, ada 3 pertanyaan lah yang paling dominan dalam hidup gitu. Nomor 1, dari mana saya? Mau apa saya? Terus mau kemana gitu. Iya. Nah, 3 jawaban ini saya nggak bisa jawab pada saat itu. Oke. Gua nih siapa sih gitu? Apa sih? Datang ke sini nggak minta gitu. Terus mau ngapain nggak tahu. Terus next on-nya mau gimana? Blank aja gitu. Nah, balik pada saat itu ya jawabannya pasti ke dalam kan. Jawabannya pasti karena bener deh. Banyak orang tuh gini mas. Rumput tetangga lebih hijau ya gitu loh. Dan dia pengen kayak rumput tetangga. Tapi dia nggak pernah mikir bahwa tagihan air tetangganya juga pasti lebih mahal gitu karena airnya lebih banyak gitu. Jadi banyak yang tidak bisa menerima secara utuh, secara holistik karena ya itu tadi pengen selalu mendapatkan yang diinginkan tetapi nggak mau sepaket gitu. Pengen nikahnya sih tapi nggak mau ribetnya ya nggak bisa gitu. Pengen punya bisnisnya tapi nggak mau pusingnya. Nah, singkat cerita saya bergelutlah dalam peneraahan ke dalam diri itu dan akhirnya saya berpikir bahwa oke, saya harus melakukan sesuatu yang paling saya takuti. Karena saya punya satu prinsip bahwa hal yang kamu takuti adalah hal yang harus kamu lakukan sebenarnya. Karena itu adalah jalan keluar. Waktu itu yang paling saya takutin itu nulis buku, Mas. Wah, ini tantangan nih gitu. Saya harus nulis buku nih kayaknya. Dan 2013 jadi buku pertama saya dan alhamdulillah itu bestseller, Hukum Langit judulnya. Dan sebelum itu saya melakukan research, Mas. Nah, karena hubungannya sama diri, saya waktu itu tertarik sama 3 poin. 2 sih waktu itu. Nomor 1 agama lah ya. Clear ya. Karena kan sekarang dikit-dikit orang, kamu kenapa hidupnya gitu-gitu aja? Pasti jawabannya sederhana. Kayaknya kurang ibadah deh gitu. Padahal bukan kurang ibadah sih, kurang pengetahuan aja sih sebenarnya gitu ya. Karena orang ibadah tanpa pengetahuan juga akhirnya jadi rutinitas gitu. Ya udah. Jadi saya research lah ceritanya. Ini kayaknya kalau saya mulai ngambil desertasi, pradesertasi, rencananya saya mau ngambil S3 waktu itu. Dan kayaknya saya harus bikin buku dan kalau ini saya tidak lakukan, ya mungkin ketakutan ini akan selalu ada gitu. Jadi mungkin kalau ngerasa takut melakukan sesuatu, jangan-jangan itu yang harus dilakukan. Ya udah, akhirnya mulailah tuh melakukan research. Dapat mas, ini yang bikin saya mind blowing di 2010 akhir. Ketemulah satu jurnal dari Washington University waktu itu. Profesornya namanya Husain Askari. Dia meneliti tentang negara paling Islami sedunia, mas. Dan ini saya rasa teman-teman harus tahu sih. Dan saya sering banget sih ceritain ini. Begitu saya dapat listnya, di otak saya tuh udah mikir bahwa, oh, yang diteliti 208 negara. Dan saya tuh research, sekarang udah hampir 13 tahun research nih gitu. Di mindset saya waktu itu pasti negara nomor 1 paling Islami Arab lah gitu kira-kira. Dah. Begitu saya nerima jurnalnya, begitu saya baca, saya nyari Indonesia dulu sih. Itu sekitar ada 8 halaman. Wah Indonesia nggak mungkin lah ya. Orang Islam paling banyak gitu ya. Kayaknya sih, ya halaman-halaman pertama adalah gitu. Halaman pertama nggak ada mas. Nggak ada. Halaman kedua nggak ada lagi. Halaman, oh udah mulai hopeless nih. Buset nyari I kan? I. Nggak. Halaman keempat, di halaman 1 terakhir sebelum, Indonesia ranking ke 140 dari 208 negara. Gila. Negara paling Islami. Wah mulai nih. Buset. Arab ranking 91. Arab ranking 91. Dan negara nomor 1 paling Islami sedunia adalah New Zealand. Gila. Sadis nggak? Iya. Nah saya mikir dong, nih Husain Askari kenapa nih bikin research yang saya nggak ngerti nih. Oh, saya baca tuh. Ternyata yang dia teliti adalah Islaminya, bukan Islamnya kan. Artinya, negara yang Islami itu pasti akan mengedepankan nilai-nilai Islam itu sendiri. Let's say dengan korupsinya rendah, tingkat kriminalitas rendah, gap antara sosial A sama sosial E misalnya, atau tingkat orang yang kaya banget sama yang quote and quote miskin banget tuh nggak terlalu jauh. Itulah yang dijadikan sebagai konteks gitu. Nah habis itu saya mulai ke output ya. Output. Ya sekarang ya kita tuh Indonesia ini terlalu apa ya? Kita terlalu bangga dengan jumlah, padahal nggak bagus-bagus amat sih gitu. Betul. Artinya concernnya adalah kita tahu negara paling Islam, haji paling banyak, umroh paling banyak, surau, masjid, pesantren,
tapi not a good quality gitu. Nah kan kuantitatif iya, secara, kualitatif enggak. Makanya saya jadi ingat satu statementnya Rasulullah bilang bahwa umatku ini akan banyak tapi kayak buih gitu. Betul. Dan it's happening gitu. Nah, terus saya research lah gitu. Ini kenapa sih gitu? Ya mungkin itu juga bukan mungkin ya. Itu adalah perjalanan saya sampai ke titik sekarang gitu. Akhirnya saya nanya ke kanan, ke kiri, saya muterin banyak sekali pesantren, saya mondok lah gitu, nggak lama sih, tapi ya pokoknya saya pengen memperdalam lah. Ini ada apa sih? Indonesia kok orang Islamnya banyak tapi nggak Islami gitu kira-kira. Nah singkat cerita, saya research lah, ini juga masih, jadi dialog positif tuh bagian dari output research-nya sih sebenarnya. Gitu. Nah, jadi artinya gini Mas, ini kalau saya ceritain detail akan masuk ke ranah-ranah yang formal dan saya rasa panjang gitu ya, tapi intinya gini, masyarakat kita itu tahu kemasan tapi nggak ngerti isi gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi mereka taat dalam konteks ritual, tapi tidak mengerti ritual ini untuk apa gitu. Kenapa? Karena di-drive oleh yang namanya dogma dan doktrin, selesai. Pokoknya harus, kalau enggak, neraka nih, ujungnya neraka aja. Betul. Gitu. Jadi beragama di sini tuh konteksnya adalah fearness, ketakutan gitu. Maka segala bentuk yang dilakukan yang namanya ketakutan pasti nggak ikhlas. Iya ya, benar juga. Pasti nggak ikhlas Mas. Contoh aja ya, simple. Orang yang sholatnya nggak ikhlas nih, pasti sholatnya gini, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3 ya. Udah pasti nggak ikhlas aja. Karena dia pasti didorong oleh ketakutan tuh. Even dia nggak bisa fokus gitu. Karena subconscious mind-nya memang tidak dalam tanda petik termanage dengan baik gitu. Nah, akhirnya karena saya nggak puas di field itu, saya ke Vatikan tuh seminggu. Jadi saya akhirnya melakukan interfaith dialogue gitu. Saya belajar tentang Katolik, Christianity, saya ketemu banyak Bante, saya ketemu banyak ya semualah ragam gitu. Dan akhirnya di situ sebagai obat lah ya. Oh ternyata ada perbedaan besar antara religius dan spiritual. Dan perlu diketahui bahwa orang yang religius tuh belum tentu moralnya bagus gitu. Belum tentu aja. Fakta itu. Fakta begitu. Karena dengan mengedepankan religius, belum tentu dia mengerti. Saya kasih contoh sederhana, Mas. Mas Hendra, kalau ada orang yang dikit-dikit, subhanallah, alhamdulillah, nggak usah amazed lah. Itu rata-rata latah kok gitu. Betul. Kenapa? Karena itu jadi habits aja sih. Jadi kebiasaan yang hanya diulang-ulang gitu. Nggak ada kaitannya sama perilaku juga. Nggak ada kaitannya sama perilaku. Jadi antara religiositas, identitas agama, perilaku, ini nggak ada sinkronitas gitu. Dan itu yang saya dapat dari riset selama 13 tahun ini gitu. Nah akhirnya, alih-alih riset, akhirnya saya nemuin gitu. Wah, ini kayaknya risetnya bukan untuk orang lain deh gitu. Ini risetnya buat saya gitu ya. Yang ini saya belajar lah banyak lah. Jadi saya dari situ selalu membuat dan mempositioningkan diri adalah sebagai murid gitu. Karena saya pengen selalu banyak belajar, karena saya selalu menganggap bahwa siapapun yang saya ketemu itu pasti ada pelajaran untuk saya sebagai murid dan saya bisa banyak belajar gitu. Nah, habis dari situ, dari mulai ya udah tuh di dunia entertain lah apa dan lain-lain udah lama gitu, yang akhirnya bergulat gitu ya, dan yang masuklah ke dalam si research ini, ya outputnya jadi gini gitu. Oke. Kira-kira gitu, Mas, untuk openingnya, Mas. Saya tertarik terkait dengan tadi Mas apa tuh namanya, Sangkan Paraning Dumadi tadi. Konklusinya seperti apa? Kenapa? Konklusinya seperti apa dalam pencarian itu gitu? Ya, dalam pencarian ini sih konklusinya gini, Mas. Bahwa kita tuh terlahir pasti akan mengambil nilai dari faktor eksternal. Mau nggak mau ya. Dan satu detik ketika kita lahir, kita kehilangan kesejatian yang namanya fitrah, Mas. Kenapa? Karena kita sudah diinjek oleh identitas. Saya tiba-tiba dikasih nama, saya tiba-tiba dikasih warga negara, saya tiba-tiba, orang saya suka nanya, "Mah, aku kan nggak milih jadi Islam ya, kenapa aku Islam sih?" gitu. Tiba-tiba pokoknya kamu Islam, nama Tuhannya Allah, nama nabinya Muhammad, udah gitu ya, gitu. Dan itu menjadi identitas saya gitu. Makanya saya suka nanya ngejokes gini, Mas. Islam, agamanya apa? Islam ya. Buktinya apa? Nah begitu ditanya bukti agak diam sih. Sholat loh, orang gini-gini yang bukan Islam juga bisa kok gitu. Main sinetron banyak. Main sinetron banyak ya. Ada yang lebih keren sih. Ya gampang, tinggal asyhadu lah. Burung beo diajarin juga bisa kok gitu ya. Dia diajarin juga bisa. Terus buktinya apa? At least ngeluarin KTP gitu. Oh berarti identitas. Nah hari ini orang yang identitasnya Islam tapi udah kepedean bahwa dirinya adalah Islam gitu. Kenapa? Karena identitas Islam belum tentu memiliki sifat Islami itu tadi gitu. Nah jadi back to the conclusion tadi yang Mas Hendra tanya, bahwa konklusinya adalah ketika kita lahir,
kita ini udah 99% itu di-hijack sama faktor eksternal. Jadi katakanlah kalau mau pakai analogi sederhana, elang yang dari bayi didiemin dan diurus sama ayam, jadi anak ayam jadi anak ayam dia nggak ngerti dirinya elang gitu. Karena informasinya tiap hari dapat bahasanya ayam, makanannya makanan ayam, identitasnya identitas ayam, yang akhirnya saya bisa mengatakan bahwa 99% apa yang kita sekarang rasakan itu bukan diri kita yang sejati. Itu adalah diri yang ilusi gitu. Dia bilang sama induknya, aku pengen bisa terbang kayak elang itu. Kayak elang itu. Gak bisa nak, kamu udah terlahir dari anak ayam. Betul. Dan mati itu, dia. Dan itu tiap hari, alah kamu bisa apa sih? Dan menariknya, usia 0 sampai 7 tahun di mana semua program yang masuk ke dalam diri kita itu akan menjadi program hidup kita di alam bawah sadar kita. So that's why paling penting dalam konteks apapun adalah 0 sampai 7 gitu. Nah, kembali gitu ya, berarti saya ngerti bahwa saya harus reprogramming gitu. Oke. Karena nanti pilihannya ada 2, Mas. Manusia itu diciptakan sama pencipta, itu punya kekuatan yang namanya akal. Tetapi akal ini banyak nggak dipakai karena yang banyaknya dipakai itu adalah yang nomor 2, namanya habits. Dan di sini banyak banget dogma dan doktrin gitu. Makanya maaf ya, akal tuh jarang banget dipakai nih. Iya. Yang banyak dipakai adalah kebiasaan. Simple aja. Lebih sering mana nih sama yang nonton misalnya? Ngomong dulu baru mikir, atau mikir dulu baru ngomong. That's it. Ngomong dulu baru mikir. Posting dulu baru mikir. Iya. Ngapain dulu baru mikir gitu. Kenapa? Karena kita terbiasa melakukan sesuatu yang sudah menjadi habits. Dan habits itu menjadi program. Iya. Yang akhirnya kalau kita tidak melepaskan dari program, saya menyebutnya bahwa kita menjadi budak dalam program. Jadi kita tuh ngerasa merdeka, tapi kita sebetulnya diperbudak sama program kita. Contoh sederhana, aku tuh orangnya pemarah. Enggak, tiap hari latihan marah, selesai. Kenapa nggak latihan bahagia? Dan orang lupa bahwa bahagia itu skill. Sabar itu skill. Ikhlas itu skill gitu. Gimana mau jadi orang sabar kalau tiap hari yang dilatih marah-marah terus gitu. Yang akhirnya berputar-putar di wilayah program itu, ya jadilah kita hari ini. Nah, saya memaknai bahwa salah satu makna Islam adalah liberate. Liberate itu artinya membebaskan. Membebaskan dari perbudakan. Keluarlah dari perbudakan itu. Karena 99% yang kamu tahu, itu bukan sejati, tapi kamu hanya copy-paste. Dan sekarang saya sebut sebagai penumpang gelap, Mas. Ngomong omongan orang. Mikir pikiran orang. Betul. Pikiran kamunya mana? Nggak ada. Diributin 2 ide dari orang lain, diberantemin gitu. Dan akhirnya dia nggak punya tuh kompetensi tentang fitrahnya gitu. Nah, singkat cerita, kalau tadi bicara dalam konteks Sangkan Paraning Dumadi tadi bahwa, oh iya ya, saya menarik sekali dalam perjalanan ini adalah, berarti sisa umur saya penting untuk melepaskan semua ilusi-ilusi ini gitu. Dan menemukan siapa yang sejatinya gitu. Yang pada akhirnya, ya itulah yang saya sebut sebagai the awakening of spiritual gitu. Menemukan siapa sih dirimu yang sejati gitu. Iya. Singkatnya itu dulu.